Itu nanti tersimpannya di Gmail. Nanti kalau misalkan ini Zoom-nya udah selesai, nanti keluar tulisan Ibu linknya. Nanti Ibu minta tolong kirim link yang tadi ke WA saya. Ya. Keluar di mana? Gimana Bu? Nanti akan keluar di tulisan di laptopnya setelah Zoom-nya selesai. Oh gitu. Waduh, dapat ilmu baru saya. Saya jarang gini-gini. Saya tuh sering diatur. Saya kalau ngajar enggak pernah itu. Gitu. Oke, monggo. Ya Bu, saya mulai ya Bu ya. Ya, ya. Sebelumnya terima kasih Bu udah menyempatkan waktu. Ya, sama-sama. Saya awalnya saya coba ngubungin Ibu Diah. Nah, Ibu Diah merekomkan jenengan sama Dia siapa? Diah Puspitarini. Siapa ya itu? Bu Diah apa? Burita kayaknya. Ya. Burita itu? Burita Pranawati. Burita siapa ya? Banyak Buritanya. Ya, oke. Kok kenal saya gitu. Iya. Rumahnya mana Burita itu? Gimana Bu? Rumahnya? Saya ngubungin lewat WA juga Bu. Oh, WA. Apa yang mau ditanyakan itu masalah gender gitu ya? Ya, masalah keadilan gender. Itu untuk apa ini? Gimana Bu? Untuk penelitian skripsi saya. Oh, Mbak. Gimana Bu? Jurusannya apa? Hukum keluarga Islam. Oh, oke. Saya mulai ya Bu ya. Ya. Mulai. Yang pertama, berbicara masalah gender berarti kan masalah antara laki-laki sama perempuan ya. Laki-laki sama perempuan kan memang secara biologis berbeda, kelaminnya berbeda. Terus kemudian masyarakat itu kan juga ada beberapa masyarakat yang membedakan peran wanita dan laki-laki juga kayak gitu. Itu bukan misalkan wanita itu tempatnya di dapur aja kayak gitu. Terus kemudian membatasi peran wanita sebagai pemimpin dan lain sebagainya. Menurut Ibu ini sebenarnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu seperti apa? Gitu. Kesetaraan gender gitu. Kan ada tuh beberapa golongan yang menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan gitu. Ya. Terima kasih. Sebenarnya saya kalau ditanya kesetaraan itu dalam hal apa ya? Kalau kesetaraan dalam apa itu fisik, apa itu secara biologis kan memang berbeda kan, jelas laki-laki dan perempuan itu tadi sudah disampaikan. Nah ini kesetaraannya dalam hal apa? Pekerjaan apa-apa gitu ya. Misalkan atau perannya kan gitu ya. Sebenarnya kan gini ya, kalau di dalam Islam itu sebenarnya tidak ada, ya sudah setara kan gitu ya, perempuan itu tidak ada masalah ya. Nah, yang di sini itu mungkin ya kok tadi disampaikan kalau laki-laki harus ke publik mungkin gitu, perempuan di domestik ranahnya, bukan seperti itu sebenarnya ya. Jadi wanita pun itu bisa ke publik juga. Lah mengapa kok bisa perannya itu agak enggak bisa ini ya gini, karena wanita itu kan punya kodrat ya, kodratnya wanita itu apa sebenarnya yang sudah ada itu kan mengandung kan gitu ya, melahirkan, menyusui, itu kodratnya yang tidak boleh, yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Laki-laki tidak bisa lah, karena perempuan itu punya kodrat seperti itu, maka di dalam Islam itu kita wanita kan juga, mosok wanita itu sudah lemah seperti itu suruh bekerja gitu. Lah andai kan pun bekerja kan boleh, tidak ada masalah. Lah itu loh. Nah, jadi harus tahu ini kesetaraannya di mana. Wanita itu cuma kalau dikatakan katanya konco wingking, misalkan orang Jawa tidak. Itu budaya, Mbak. Jadi bukan dari ajaran Islam. Saya kan kacamatanya agama ya, jadi Islam ya. Jadi kalau di Islam itu sudah sama. Barang siapa yang berbuat baik antara laki-laki dan perempuan kan gitu. Kalau di Aisyah itu yang surat apa itu An-Nahl itu yang sering dijadikan pedoman ya. Nanti akan saya kirim surat-suratnya untuk perempuan atau nanti saya kirim makalah saya memang tadi lupa saya enggak sempat karena saya masih
harus ngerjakan tugas sekolah. Nah, itu kan sudah jelas. Jadi kalau di dalam surat yang lain itu yang membedakan hanya ketakwaan saja antara laki-laki dan perempuan itu. Jadi tidak ada masalah ya. Kalau setara tadi dikatakan dalam pekerjaan itu memang itu tadi terbentur memang dengan kodratnya itu. Nah, kodrat inilah yang membuat wanita memang harus membatasi andaikan. Nah, sekarang itu wanita sekarang kan bisa membagi waktunya. Mana yang harus dilakukan di publik, mana yang harus domestik. Tapi yang peran utama itu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Misalkan kita mengandung, jangan-jangan karena di publik, wes aku tidak mau mengandung, tidak mau melahirkan, saya ingin di publik saja. Itu yang tidak boleh di dalam agama. Itu namanya menyalahi kodratnya, itu yang tidak boleh. Lah, kalau wanita itu bisa membagi waktunya, misalkan di rumah yang punya anak, kemudian sudah bisa melahirkan, menyusui, selesai, atau sebelumnya, misalkan ya kayak saya ini contohnya, karena saya juga ngajar, itu ya, tapi kan tetap kodrat itu harus kita lakukan. Di rumah ya harus menyiapkan segala sesuatunya, dan itu jangan diambil gini, kalau ini pekerjaannya laki-laki, ini pekerjaan perempuan, sebenarnya itu tidak ada. Laki-laki dan misalkan ya, kalau laki-laki mampu untuk ada waktu, itu pekerjaan perempuan dilakukan laki-laki kan tidak ada masalah. Itu jadi intinya itu budaya kalau mengatakan wanita itu harus di rumah, dan ini memang ada pendapat yang lain. Itu sekarang itu sampai sholat jamaah saja harus misalkan sholat jamaah di masjid itu tidak boleh gitu ya. Itu sebenarnya itu tidak ada apa ya budaya juga akhirnya, padahal boleh kita. Kenapa kok ada yang tidak melakukan, misalkan itu karena kita masih punya itu tadi kodrat kita, mungkin anak kita masih kecil dan itu yang masih utama yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, kembali lagi kalau kita memang sudah bisa melaksanakan apa yang ada di rumah, misalkan ya sudah bisa kewajiban kita menyusui anak kita, sudah pekerjaan di rumah selesai dulu, baru kita publik. Nah, kalau zaman dulu kan begitu wanita-wanita Islam itu. Kenapa kalau di Madinah itu, kalau di Mekah itu sampai ada Masjid Aisyah itu? Karena dulu Aisyah juga mengajarkan ilmu di masjid itu. Kemudian ada Masjid Abu Bakar dan lain sebagainya. Itu saya rasa peran wanita pada zaman Rasulullah itu sudah luar biasa gitu loh. Artinya dikira itu dulu itu cuma di dapur melayani, tidak. Perempuan-perempuan dulu itu bahkan ada yang menjadi ya bidan, penolong kesehatan, ada yang menjadi pemimpin yang di pasar itu, asyifa, itu banyak sekali contoh-contohnya. Nah, itu mungkin apalagi yang pokoknya bedanya itu di takwanya saja, tidak ada semuanya itu antara laki-laki dan perempuan itu di agama. Ada secara kodrat aja ya Bu ya. Kodrat kita itu iya, karena itu tidak bisa diwakilkan gitu ya. Kalau bekerja kan masih bisa diwakilkan gitu. Tapi kalau kodrat itu tidak bisa laki-laki. Maka itulah pentingnya pembagian tugas itu tadi. Maka laki-laki lah yang berkewajiban untuk mencari nafkah. Perempuan tidak wajib. Nah, kalau perempuan itu mau mencari nafkah, membantu suaminya dengan catatan dengan niat ingin membantu suaminya, itu kan boleh-boleh saja gitu, asalkan itu tadi kembali bahwa semuanya kewajiban-kewajiban yang ada pada dirinya ya selaku kodratnya sebagai ibu itu jangan sampai terlewatkan. Ya, itu saja sebenarnya. Nanti kalau pengen ayat-ayatnya saya banyak, cuma lupa ini lagi ini ya. Saya belum membaca sepenuhnya ini karena barusan ngerjakan tugas sekolah. Iya, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Iya, itu kan kesetaraan gender secara umum ya Bu ya, secara agama tapi agama secara umum. Kalau misalkan kesetaraan gender yang menurut al-Islam kemuhammadiyahan kayak gitu, kira-kira bagaimana Ibu? Maksudnya secara Islam? Secara menurut Muhammadiyah gitu.
Kalau sudah Islam Ya. tadi sudah jelas sebenarnya. Islam itu antara laki-laki dan perempuan itu sama. Yang membedakan tadi memang laki-laki kan dari biologis saja kan itu ya. Dan ketakwaan saja itu dalam Islam. Nah sekarang kalau di Muhammadiyah, Muhammadiyah itu kan Islam toh. Ajaran Muhammadiyah itu apa coba? Muhammadiyah itu kan suatu gerakan yang berasaskan kan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, saya kebetulan ada di Aisyah ya. Di Aisyah itu kan semuanya kan harus berjuang karena apa? Di ayatnya kan sudah jelas barang siapa yang melakukan man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Nah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan itu di Quran kan begitu, maka dia akan ditempatkan di tempat yang terbaik. Jadi tidak hanya laki-laki saja atau perempuan saja, semuanya laki-laki dan perempuan itu harus digarisbawahi. Jadi di mata Allah itu sudah jelas. Lah tugasnya kenapa apa itu kalau beramal soleh itu antara lain amal soleh itu apa kan berbuat baik. Nah, berbuat baiklah inilah ladang amal kita sebagai perempuan itu ya. Jadi sampai Kiai Dahlan itu sampai mengatakan janganlah urusan dapurmu melupakan untuk dakwahmu kan begitu. Itu pesannya Kiai Dahlan itu seperti itu. Nanti saya kirim aja ya kata-katanya gitu ya. Ini yang memotivasi kita, terutama Aisyah itu dan ayat-ayat yang lain ada semuanya, termasuk saya itu kadang motivasinya itu begitu. Jadi janganlah ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa apakah kamu mengirakan masuk surga sebelum kamu berjihad, berjuang. Lah, inilah motivasi-motivasi seperti inilah yang membuat kita perempuan itu ketika sudah selesai pekerjaannya yang ada di rumah, maka kita harus ikut berjuang seperti istri-istri Rasulullah itu. Istri Rasulullah itu kan juga sebagai gurunya para sahabat itu, istrinya Rasulullah itu. Artinya dia juga publik, dia juga ya kalau kita sekarang ngajar jadi guru lah gitu ya. Ya itu. Jadi kalau ada yang mengatakan wanita di rumah saja itu sebenarnya tidak sesuai dengan Islam. Kemudian kalau tadi kembali lagi bahwa kita di Muhammadiyah itu bahwa Kiai Dahlan pesannya seperti itu agar apa? Agar perempuan Indonesia itu maju. Itu sudah di apa ya dulu itu oleh R.A. Kartini itu kan. Nah, R.A. Kartini itu jangan sampai perempuan itu hanya di dapur, artinya itu tidak mengerti ilmu di rumah saja itu loh. Kita harus berkiprah di luar kalau ingin maju wanita gitu. Ini sudah R.A. Kartini sudah mulailah. Itulah kemudian Nyai Walidah itu kemudian mendirikan itu, yaitu Kiai Dahlan dulu kemudian mendirikan Aisyah itu. Iya, kan ingin ya wanita itu juga punya posisi untuk melakukan amal soleh dan itu dinilai oleh Allah sama dengan laki-laki itu yang memotivasi kita. Nah kalau coba kita bayangkan ya, apa orang itu selamanya akan melahirkan? Kita renung-renungkan. Kalau sudah menopause itu mesti tidak punya kan sudah tidak punya anak lagi, apa yang kita lakukan untuk umatnya kan gitu ya. Kita kan harus berpikir itu untuk memajukan umat khususnya para wanita supaya keluarganya juga sakinah itu perlu gerakan. Nah itulah Muhammad Aisyah itu sebuah gerakan untuk membentuk masyarakat yang apa itu tujuan daripada Aisyah itu masyarakat yang sebenar-benarnya itu kan masyarakat yang otomatis kan semuanya dari keluarganya baik ya itu ya keluarganya semuanya lah keluarga dulu lingkungan kemudian masyarakat dan seluruhnya itu yang ingin dicita-citakan Muhammadiyah itu ya jadi kalau wanitanya enggak pinter itu loh karena di lagunya itu nanti mbaknya bisa ini ya belajar dari lagunya Marsnya Aisyah itu. Marsnya Aisyah. Marsnya Aisyah itu loh, iya kan bagus itu di telapak kaki muter bentang surga di tangan sebelah nasib bangsa lo itu loh. Itu kan luar biasa lagunya Aisyah itu.
Siapa yang di telapak kaki kita? Wanita itu kan ada surga. Artinya wanita ini yang bisa mengarahkan anak-anaknya untuk menuju surga. Tapi wanita yang bagaimana yang bisa seperti itu? Tentunya wanita yang punya ilmu, yang pinter. Bagaimana wanita bisa pinter? Ya harus belajar. Lah belajarnya di mana? Ya di mana-mana, bisa sekolah, bisa belajar kehidupan, kan begitu, tentang masyarakat. Ini salah satunya Aisyah. Itu kenapa wanita-wanitanya pinter, ya dalam tanda kutip ya, itu karena itu tadi mau belajarnya tidak, maksudnya kan belajar itu tidak membaca buku, belajar baca buku pasti itu belajar tentang kehidupan juga. Misalnya gimana kalau sekarang pandemi, kemudian ada yang misalkan kehilangan pekerjaan, kemudian ada yang kekurangan bahan makanan, misal Aisyah langsung terjun, itu kan cepat cerdasnya Aisyah begitu. Itu kalau di rumah terus bagaimana bisa melihat situasi di luar, kan begitu. Asalkan nanti ada rambu-rambunya ya, kita kalau bisa publik itu dari fisiknya juga kita harus bisa menjaga. Kan masuk kita sebagai umat Islam jelas lah pakai jilbab, jelas itu dari fisiknya ya. Kemudian bertingkah laku yang seperti orang Islam, bagaimana membawa dirinya itu jelas, itu ada rambu-rambunya, enggak semuanya. Kemudian nanti cara berbicaranya juga itu tunjukkan bahwa saya adalah seorang muslim. Ini yang sering salah itu ini membawa diri yang banyak belum, itu memang harus belajar itu. Nah, ini yang harus kita pelajari. Oke, akhlak nanti ya, belajar akhlak nanti. Oke, apalagi mungkin untuk selanjutnya, Ibu sebagai aktivis di Aisyah ya Bu ya, apakah pernah menemukan kasus tentang ketidakadilan gender gitu Bu? Kayak mungkin pernah ada orang yang konsultasi atau bagaimana? Sebentar. Diulangi lagi coba, ini ada yang gimana? Tidak, ya. Selama jadi aktivis di Aisyah, apakah Ibu pernah menemukan kasus tentang ketidakadilan gender seperti itu, Bu? Iya. Nah, itu. Jadi kami di Aisyah itu kan ada Biro Konsultasi Keluarga Sakinah atau BIKSA. Lah, BIKSA inilah tempat curahan hati para wanita gitu ya. Tentang apa saja yang dipermasalahkan tentang keluarga gitu. Ya banyaklah, misalkan wanita, Bu, kenapa sih diajak Aisyah itu diajak pengajian, saya enggak boleh sama suami saya harus mengurus anak-anak saya. Itu banyak sekali seperti itu. Boleh, itu memang betul, anak-anak itu kan memang kita harus urus terlebih dahulu. Tapi kan bisa setelah itu baru kita ikut. Kalau pengajian itu kan boleh ngajak anak-anak harus dibiasakan gitu. Saya dulu sejak kecil sudah diajak ibu saya untuk narik sumbangan, itu kemana-mana diajak. Itu kan pelatihan, dilatih sejak kecil untuk itu, biar tahu ternyata masyarakat itu tidak sama dengan kita, mesti punya problem tersendiri dan itu berbeda-beda problemnya. Nah, itu jadi saya tahu di situ. Akhirnya sampai saat ini kita ikut mengurus Aisyah itu, belajar dari masyarakat waktu itu. Nah, di sini ada lagi kasus yang memang paling banyak itu kan gini. Kenapa suami itu tidak membolehkan istrinya keluar? Jadi saya harus cross check dulu, makanya di biro itu kita harus datangkan, tidak hanya saya katanya kenapa itu. Nah, di biro itu dia akan curhat, kenapa suami istri, mesti ada suaminya, kenapa tidak membolehkan? Karena istrinya ini mungkin ya, ini ada kalau di rumah anaknya belum disiapkan, misalnya itu yang nggak boleh itu ya, anaknya di rumah masih berantakan. Itu wanita harus bisa loh ya. Mungkin suami kalau istri itu bisa membagi waktu, insya Allah tidak ada masalah. Itu ada yang seperti itu. Tapi ada juga kasus yang memang tidak membolehkan sama sekali. Pokoknya dia harus di rumah karena keyakinan agamanya begitu. Keyakinan agama loh.
Itu tadi. Ya, ada memang orang yang kurang terbuka ya, kurang terbuka. Jadi ada yang ya terlalu gimana ya pengetahuannya taunya dalil satu saja dipakai. Iya. Itu ada banyak sekali dan itu yang membuat kita agak sulit ya itu. Memang harus dicerahkan istilahnya kalau di Muhammadiyah itu harus dikasih penjelasan kan begitu. Jadi ini kasus-kasusnya yang tidak boleh. Kemudian ada lagi yang tidak membolehkan kemarin itu saya agak lupa ya apa masalahnya itu. Jadi suami menginginkan seorang istri itu memang harus betul-betul bisa mendidik anaknya menjadi anak yang apa ya, nanti kan sesuai harapan katanya. Ini perfect sekali gitu ya, bagus saja. Jadi istri ini kan fungsinya mendidik anaknya kan begitu ya, di rumah mendidik itu harus didampingi terus, menurutnya begitu. Jadi kalau anak ini nanti jadi anak yang baik, yang soleh, bla 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 begitu, nanti kan kita ini karena aset maka harus kita rawat. Itu pasti yang banyak itu seperti itu. Jadi tugas utamamu kan di rumah, memang ini suami banyak yang begitu. Akhirnya jadi pertengkaran di situ. Padahal kita kalau di Aisyah itu gini cara berpikirnya. Kalau kita itu mengurus orang lain, maka keluarga kita akan diurus oleh Allah. Pokoknya asalkan niat kita itu ikhlas. Lah, kan gitu. Kita tidak pernah menelantarkan. Kan kita keluar itu kan tidak berjam, tidak setiap hari, tidak berjam, ya setiap hari kita sekolah. Tidak sehari semalam atau berbulan-bulan kan begitu perempuan. Paling kalau ngurus Aisyah kan berapa jam. Dan itu harus ditanamkan ke anak-anak bahwa tugas kita, tugas ibu itu memang perannya ganda. Makanya pahalanya kan banyak kan. Nah, pahalanya banyak karena kita ganda. Perannya sudah mendidik anak, sudah mengurus keluarga, tapi masih bisa melakukan kegiatan di luar. Dan itu yang diharuskan kita sebagai umat Islam, seperti istri Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri juga begitu. Banyak wanita-wanita yang kenapa waktu itu saya kok enggak boleh ikut perang, padahal laki-laki enak ya bisa perang. Nah, itu kan Rasulullah menjelaskan begitu. Itu tadi yang saya sampaikan, karena tugasmu di rumah kan lebih utama mengurus anak-anaknya karena suaminya sudah ikut berperang. Lah itu ketika itu maka kita itu harus bisa membagi waktu. Intinya begitu. Jadi bukan mendidik itu bukan berarti terus kita itu apa ya istilah ditongkrong itu apa bahasanya, ditunggui terus. Nah itu sewaktu-waktu anak dijelaskan bahwa itu tadi kembali kita punya peran, kita harus memperbanyak karena hidup itu kan harus memperbanyak amal soleh. Amal solehnya dari mana kan gitu. Jadi orang itu kalau sudah tauhidnya kuat, apa itu akidahnya kuat, maka nanti akan muncul dua apa istilahnya itu, dua kesadaran. Kesadaran pertama itu bahwa kita itu nanti akan akan hidup kembali, akan dibangkitkan di hari kiamat. Maka kita harus banyak beramal soleh. Gitu ya. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan, kesadaran kedua, apa yang kita lakukan selama di dunia kan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kan pertanggungjawaban otomatis kita kan harus mempertanggungjawabkan yang baik, bukan yang jelek. Nah, itulah motivasi kita itu untuk beramal soleh terus-menerus itu di situ. Bangun dulu akidahnya gitu. Maka kalau dalam ajaran Islam itu di Muhammadiyah khususnya itu jelas ada akidah itu ya. Inti ajaran Islam itu ada akidah. Kalau akidah itu ibaratnya kan sebuah, kalau bangunan kan pondasi. Pondasi itu ada di dalam tanah. Nah, kalau pondasinya kuat itu nanti muncul akhlaknya akan baik, ibadahnya akan baik,
muamalah duniawiyahnya akan baik juga gitu loh. Muamalah duniawiyah ini kan urusan kita hubungan dengan bersama manusia. Maka inilah akidah ini. Kalau akidahnya kuat, nah akidahnya sudah kuat, insya Allah tidak ada masalah kita keluar. Nah, itu. Jadi kita artinya kan semua yang kita lakukan itu kita niatkan karena Allah, maka nanti Allah akan menolong kita, akan menolong fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah itu di surat An-Nahl itu di situ ya. Nanti saya kirim aja ya ayat-ayatnya ya, Mbak ya. Bu. Nanti tidak ceramah ini jadi Gak apa-apa, Bu. Lebih luas Bu penjelasannya. Iya, oke. Apa namanya? Nah, melihat kasus kayak gini, seperti ini ya Bu kan beberapa dari anggota Aisyah sendiri ya Bu ya yang kadang terkendala untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu karena suaminya yang berpikirnya mungkin seperti dibicarakan tadi kurang terbuka. Mungkin solusi mungkin menurut Ibu solusi terbaiknya mungkin seperti apa? Iya. Seperti ini. Solusi terbaik cara itu harus dikasih pencerahan. Kalau Muhammadiyah mesti pencerahan. Pencerahan itu apa? Pencerahan itu yang pertama adalah ada 3. Saya lupa juga ini. Nah sebentar ya, saya bukanya. Itu pokoknya harus ada namanya pencerahan. Nah, itu saya capek lupa. Jadi oke. Lah, jadi nanti itu kan oke. Ya. Ada indikator, 3 indikator pencerahan itu harus betul-betul ini kita praktekkan. Jadi pencerahan itu yang pertama itu kan kita harus memberi ilmu, diberi ilmu dulu. Jadi orang itu harus diberi ilmu. Kalau ilmunya sudah banyak, jadi harus belajar lah intinya begitu. Jadi kalau sudah banyak ilmunya, nah itu. Jadi istilahnya di Muhammadiyah itu membebaskan. Jadi ada 3 indikator mencerahkan itu membebaskan. Membebaskan dari apa? Itu kalau dari akidah misalkan saya contohkan akidah saja. Misalkan kalau di Muhammadiyah itu harus betul-betul harus terbebas dari syirik, kesirikan. Itu wajib akidah itu, wajib itu. Nah, ini harus dikasih penjelasan terus, dicerahkan itu, harus dikasih ilmu tentang akidah yang kuat itu. Nah, tapi kalau enggak mau keluar terus gimana? Kalau mau membaca masih lumayan, tapi banyakkah ibu-ibu sekarang itu di rumah membaca gitu kan? Kan sulit, atau boleh mendengarkan. Tetapi kan kita kalau di rumah itu kan pahalanya kan berapa? Sedikit kan, enggak dapat pahala silaturahim kan gitu. Yeah. Nah, ini pahalanya kalau kita keluar kan banyak, ada pahala silaturahim, ada pahala yang lain, menuntut ilmu lah. Ini yang pertama itu mencerahkan itu membebaskan manusia dari ketidaktahuan menjadi tahu. Intinya gitu. Nah, saja. Kemudian setelah itu pemberdayaan. Nah, ada 3 itu. 1 pembebasan dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian yang kedua itu pemberdayaan. Pemberdayaan itu diapakan? Ditampilkan kalau sudah bisa itu. Kalau saya kan di majelis tablik itu kan punya mubalighot banyak. Itu jadi kalau sudah dikasih pelatihan mubalighot, pendampingan mubalighot itu ya, kemudian pembinaan mubalighot itu baru meningkat ke yang kedua, pemberdayaan. Artinya mubalighot ini harus ditampilkan, suruh kalau sekarang pandemi jadi harus ceramahnya pakai rekaman. Kalau dulu harus tampil ketika pas tidak pandemi, jadi dia harus memberi kultum ke teman-temannya, itu pemberdayaan. Jadi itu, misalkan kalau yang sudah pinter, kayak di Aisyah, tadi dikasih ilmu sudah bisa, itu harus disampaikan ilmu itu kepada orang lain, kepada anaknya.
kepada keluarganya lah terdekat, kepada saudara-saudara yang lain. Itu harus, karena balighu anni walau ayat. Satu ayat pun harus disampaikan. Itu namanya pemberdayaan. Baru yang terakhir itu, indikator terakhir itu adalah pemajuan. Jadi ada 3P. Pembebasan, pemberdayaan, pemajuan. Maksudnya apa? Kalau sudah masuk dalam pemajuan itu artinya sudah punya kesadaran tertinggi. Nah itu tadi, nah, kita ini insya Allah di Aisyah itu sudah pemajuan itu kesadaran tertinggi akan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi gitu lah, sudah sampai segitu. Kadang kalau enggak kan kalau yang belum sampai pemajuan itu kesadaran tertinggi itu kan yaitu tadi, nah, ilmunya itu yang belum. Jadi punya ilmu sedikit, tapi makanya kok ada Bu ini kok ada yang garis keras, ada garis lunak kalau gitu, kalau ada garis keras. Ini yang misalkan maaf yang salafi, misalkan ini terlalu ekstrim ya Bu ya, nggak boleh ya memang istri nggak boleh ke masjid pun nggak boleh. Saya sampai heran ketika kami mengadakan pengajian di masjid setelah azan maghrib misalkan sudah sampai maghrib itu semuanya pulang. Seharusnya kan sholat saja, atau saya waktu mengadakan kajian zuhur sampai asarnya semuanya pulang. Seharusnya kan langsung aja sholat di masjid berjamaah, dan itu yang paling utama. Tapi ya itu tadi, karena ilmunya cuma sedikit, belum kayak saya ini kan ilmunya kan juga sedikit, dan itu terus harus belajar itu perempuan. Jadi jangan sampai merasa saya sudah doktor, sudah ini selesai, bukan. Jadi ilmu itu kan terus. Jadi perkembangan zaman kan terus menerus. Kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, kan harus belajar dulu. Nah, belajar ini kalau di dalam hadis itu kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai liang lahat itu terus belajar. Nah, itu jangan merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Itu yang menjadi prinsip kita di Aisyah. Kita harus terus belajar supaya bisa menghadapi kemajuan zaman yang seperti ini. Dan itu tujuan kita, memang tujuannya adalah baldatun thayyibatun. Itu kan kalau di Muhammadiyah itu di Aisyah menjadikan masyarakat utama, masyarakat yang sebenar-benarnya itu kan enggak gampang, enggak bisa langsung jadi, itu proses, butuh waktunya lama. Nah, kalau masyarakatnya dari ilmunya saja belum, itu belum sampai ke situ. Oleh karena itu kita tetap pemberdayaan, pembebasan, pemberdayaan, pemajuan ini yang menjadi indikator pencerahan. Itu solusi untuk saya rasa solusi untuk menghadapi permasalahan itu begitu. Harus belajar, harus pintar dulu lah itu. Kalau sudah pintar, contohnya kalau kita belajar ngaji, itu kalau sudah bisa ngaji, ya harus ditularkan ke orang lain, kan begitu. Itu namanya seperti itu. Gitu mungkin. Iya, Bu. Selanjutnya ini berbicara mengenai kesetaraan gender ya, Bu ya. Beberapa orang itu ada yang Bu, menggunakan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang dia itu terkadang kayak seakan-akan tidak berpihak pada perempuan, Bu. Kayak misalkan contohnya hadis tentang yang mengatakan mayoritas perempuan itu masuk neraka, mayoritas yang masuk neraka itu adalah perempuan, kayak gitu. Itu kan ada hadisnya. Nah, itu menurut Ibu gimana melihat seperti ini? Itu lagi ya. Jadi kalau kita memahami hanya satu hadis, itu seperti itu. Wanita yang kayak apa sih yang paling banyak masuk neraka? Bahkan ada wanita-wanita hadis yang lain, ada wanita-wanita yang ahli surga, ada yang wanita yang kalau di Quran itu istrinya Fir'aun aja masuk surga, Asia itu. Kemudian ada siapa itu, Maryam, kan gitu, masuk surga. Kenapa Maryam bisa masuk surga? Karena dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dia tidak pernah
melakukan kesalahan, ya kalau melakukan kesalahan namanya manusia kesalahan, tapi kan selalu bertobat, kan banyak toh itu, jangan satu saja lah. Kenapa kok banyak wanita yang masuk neraka? Itu satu kan, itu ya, ada ayat hadis memang seperti itu, seolah-olah itulah yang menyebabkan bahwa wanita itu di ranking 2 kan gitu ya. Jadi ini yang pemahaman salah lah. Kenapa? Kalau di Muhammadiyah itu berpikirnya itu ada berpikir bayani, burhani, irfani, 3. Bayani itu sesuai letterlek ayatnya seperti itu. Mau wanita kebanyakan masuk neraka kan gitu ya. Burhani kenapa? Harus diselidiki apa asbabul wurudnya kalau hadis ya. Kalau Quran asbabun nuzulnya. Tidak boleh ditinggalkan ini. Jangan cuma satu ini, bayani saja burhaninya. Lah irfaninya itu adalah kepekaan hati kita. Panteskah? Kalau itu masih tanya jawab ya, tanya hati nuraninya. Itu koyo gini ya, apa ya yang saya contohkan gini. Misalkan kita itu sholat, itu kalau laki-laki kan auratnya pusar sampai misalkan itu sah sholatnya, tapi pantas nggak sholat menghadap Allah seperti itu, walaupun itu secara fikih sah, itu contohnya. Jadi itu kita harus berpikir pakai hati kita. Kayak gini juga, kita tuh perbedaan ini tahlilan haram, ini kayak gitu. Muhammadiyah enggak pernah bicara seperti itu sebenarnya. Nah, akhirnya antar tetangga saja tidak menyapa. Gara-gara itu. Coba dikembalikan ke hati nurani kita. Baik, nawang kita itu loh tidak berbuat baik kepada tetangga itu, kan kita juga tidak beriman kepada hari akhir. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Kan di ayat-ayat gitu. Loh, ada satu seperti itu, kita jangan melihat satu ayat melupakan yang lain, harus disambungkan. Oh, ini di sini juga ada, di sini ada kan gitu. Ini masing-masing mempunyai latar belakang sendiri-sendiri, asbabul wurud dan asbabun nuzulnya. Itu yang harus kita pelajari. Kalau di saudara kita mungkin di Salafi itu tidak pernah memakai di situ. Kelemahannya ada di situ. Jadi mungkin kalau ayatnya, teksnya, bunyinya seperti itu, ya sudah diikuti itu gitu loh. Boleh, iya, jadi enggak ngambil yang lain, nemu itu ya sudah itu. Misalkan gitu ya pakai jenggot itu ya. Kemudian apa kalau laki-laki itu memanjangkan jenggot itu. Karena kalau dulu di Arab itu kan semuanya sama, pakaiannya sama. Pakaiannya walaupun dia Abu Lahab, Abu Jahal pakaiannya seperti itu. Terus lah untuk membedakan itu apanya? Nah, Rasulullah akhirnya oh ya pakai itu. Itu secara fisik saja sebenarnya waktu itu enggak dipelajari, tapi sekarang. Nah, untuk membedakan antara kaum muslimin dengan kaum kafir itu apa? Oh, gitu. Karena dulunya senang memelihara kumis. Oh, berarti kita yang melihara jenggot. Itu cuma fisik-fisik saja. Itu jangan sampai yang seperti itu menjadi pedoman yang harus kita ikuti begitu ya. Kita harus memilih yang lebih urgen itu yang mana kan gitu. Ini yang kalau Muhammadiyah itu begitu berpikirnya lah ini harus. Mudah-mudahan nanti ya semuanya Mbak Alfia ya kan jadi NA ya itu penerus kami penerus kita ya itu berpikirnya harus seperti itu yang ya jangan sampai nanti skripsinya yang bagus itu kan waduh gender yang kayak apa lah itu gender yang setara. Kalau setara misalkan oh saya harus jadi presiden harus gini bukan begitu gitu loh. Jadi boleh saja jadi seperti itu, jangan menuntut pekerjaan gitu. Nanti insya Allah ya ada juga yang memang kalau kita memang mampu, enggak apa salahnya jadi menteri, jadi presiden perempuan, enggak ada masalah di agama kita di dalam Al-Quran itu tadi. Ya, mungkin apa lagi? Sebenarnya kan hadis kayak gini itu banyak ya Bu ya. Ada hadis lain itu yang kayak mengatakan perempuan dilakukan sampai pagi kalau nggak mau melayani suaminya. Terus kemudian itu ada lagi hadis lain itu yang mengatakan apa ya Bu ya? Saya ini perempuan
diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Seakan-akan mendiskriminasi gitu bahasanya. Jelek gitu ya. Kalau berhadapan sama hadis-hadis kayak gini, kira-kira ijtihad kita itu seperti apa gitu ya, Bu ya? Ijtihad kita memandang hadis-hadis itu seperti ya. ini. Iya. Nah ini, jadi intinya gini ya, kita itu jangan memandang bahwa kita itu wanita itu nomor 2. Tanamkan itu. Wanita itu jangan sampai mungkin secara fisik, mungkin ya secara fisik yaitu tadi mungkin berbeda kekuatannya, memang latihannya kan berbeda juga kan wanita itu. Coba sekarang wanita disuruh naik apa ya? Betulkan saya kalau sampai bingung. Membetulkan genteng misalkan, itu bisa enggak kira-kira ya? Bisa aja ya, Bu. Sebenarnya bisa saja, tapi kan enggak biasa. Kita tuh enggak dibiasakan seperti itu. Jadi akhirnya kekuatan kita itu yang kurang. Artinya kalau dilatih seperti itu sebenarnya bisa saja perempuan. Tapi ingat lagi bahwa memang kita tidak kewajiban seperti itu kan. Tidak punya kewajiban untuk menah-menai gini. Nah, kita akan punya kewajiban penting. Yang terpenting adalah kodrat kita tadi. Nah itu. Jadi kalau ada ayat-ayat seperti itu, kita ajak, kita cross-check-kan lagi bahwa wanita itu diangkat derajatnya setinggi mungkin setinggi-tingginya oleh Allah. Bahwa wanita itu sebenarnya cari ayatnya gitu ya. Itu tadi salah satunya adalah Asyah kan gitu ya. Kemudian sampai itu Maryam. Terus ada lagi siapa itu yang ahli surga, bahkan istrinya Rasulullah Khadijah juga kan. Kenapa seperti itu? Karena Khadijah kan membantu perjuangan Rasulullah kan gitu toh. Jangan yang jelek dulu, yang baik itu. Ya karena yang baik itu kita tunjukkan bahwa di ayat yang lain itu wanita, makanya itu pinternya kita. Kalau enggak belajar enggak bisa. Di ayat yang lain itu bahwa istri-istrinya Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga seperti Khadijah itu. Kenapa Khadijah itu bisa menahan ini ya, menahan kalau kecerdasan emosinya itu nomor 1 yang saya teliti, yang saya perhatikan itu kecerdasan emosinya luar biasa namanya Khadijah itu. Misalkan ketika Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah ketakutan, Khadijah rela tidak tanya kepada Rasulullah. Ada apa tidak. Kalau kita kan gopoh sendiri perempuan itu, ada apa, kenapa kok sampai gini, kenapa, wahai apa. Rasulullah disuruh istirahat dulu, ditunggui Rasulullah sampai Rasulullah bisa tidur, tidak ditanya dulu, ayo gimana, dikasih minum, dikasih apa gitu, tidak gopoh-gopoh sendiri. Itu kecerdasan emosi yang luar biasa itu Khadijah itu ya. Jadi tidak artinya kalau suami itu sudah merasa tidak enak ya, suami itu punya masalah, istri tidak menambah masalah gitu loh. Itu fungsinya luar biasa itu yang harus kita contoh. Makanya sampai ketika apapun yang bisa melihat malaikat Jibril kan ya itu ya istri Rasulullah itu. Kemudian kedua juga kenapa dijamin masuk surga Khadijah itu kan? Karena dia kan mengorbankan hartanya untuk berjuang menegakkan Islam itu, berjuang di jalan Allah. Lah perempuan kalau seperti itu masuk neraka. Bahkan ada seorang pelacur yang memberi, itu harus disampaikan, memberi minum kucing yang kelaparan, yang kehausan, itu aja diampuni dosanya. Apalagi itu. Jadi tolong di cross check-kan gitu ya. Kalau ada nama ini ayat-ayat ini yang melemahkan Islam seperti itu, kita jangan sampai terjebak oleh ayat-ayat yang seperti itu, yang mendiskriminasikan perempuan. Jangan sampai, kita harus cari lagi ayat yang lain gitu. Nah ini di ayat ini nih, karena semuanya itu Rasulullah ketika bersabda itu punya itu tadi sebab-sebabnya. Kalau asbabul wurudnya atau asbabun nuzulnya itu pasti ada di situ. Nah itu, jadi banyak sekali ini yang harus difahamkan kepada masyarakat kita. Nah bagaimana bisa memahamkan masyarakat kalau tidak mau diajak ngaji, tidak mau diajak apa-apa, tidak mau, itu tentu sulit sekali.
Nah, kita di Muhammadiyah itu dakwahnya memang kita tidak memaksa, tapi tolong itu dicontohi. Jadi kalau kita bagaimana akhlak warga Muhammadiyah nanti ada di PHIWM. Saya kebetulan kemarin rekaman untuk ngisi di PWA itu masalah akhlak. Nah, kenapa Muhammadiyah sampai besar seperti ini? Muhammadiyah tidak tergiur dengan iming-iming yang lain karena sudah akhlak yang tertanam dengan akidah yang kuat tadi, muncul akhlak yang baik. Misalkan kita itu kan selalu mencontoh apa yang dari Rasulullah itu. Karena Rasulullah itu contoh kita. Jadi kalau ada apa-apa, Muhammadiyah itu mesti berada di garda depan. Kalau kemarin itu banyak saudara-saudara kita yang kena musibah dan lain sebagainya, langsung ta'awun sosialnya muncul Muhammadiyah. Dicontoh ini loh yang membantu Muhammadiyah. Ini yang tampil pertama adalah warga Muhammadiyah. Berapa juta berapa M itu warga Muhammadiyah itu untuk membantu. Itu contoh, salah satu contoh saja. Maka kita contohi dulu, tidak memaksa ya, tidak terlalu keras, itu kita contohi dari diri kita sendiri. Kalau ingin orang lain ikut, lu Bu, lama saya pernah diprotes, lama Bu Prapti, memang lama. Tapi kita kan tidak hanya mencontohkan, itu kan kita minta juga sama Allah. Jadi ada usaha, juga ada doa yang tidak bisa kita tinggalkan, dua-duanya ini, ikhtiar dan doa terus. Supaya karena yang membuka hati, yang bisa membuka, emang bisa memberi hidayah kan bukan manusia ini, ngomong aja, tidak kan Allah. Maka kita harus minta pertolongan kepada Allah dengan ya dengan sabar dan sholat itu kita tetap, makanya kita jangan sampai melupakan sholat malam itu. Kalau warga Muhammadiyah bukan wajib ya, sunnah tapi diwajibkan. Jadi sunnah-sunnah yang diutamakan atau ibadah tatawu istilahnya itu wajib sebagai pimpinan itu ya, biar nanti kata-katanya juga berkualitas itu ya. Jadi semua yang ada pribadi ini bisa baik. Jadi mengikuti Rasulullah, nanti akhlaknya kita lihat di PHIWM banyak sekali yang seperti kemarin saya sampaikan. Enggak mungkin saya ceritakan, nanti sewaktu-waktu ke rumah saya enggak apa-apa ya. Selanjutnya ini pertanyaannya tinggal 2 ya Bu ya. Untuk ini kan Nabi Muhammad kan memang harus menjadi contoh kita ya Bu ya. Nah, Nabi Muhammad kan berpoligami ya Bu. Beberapa orang itu, orang terutama yang non Islam ya Bu ya, menganggap Nabi Muhammad itu kok poligami kayak gitu. Apakah bentuk poligami Nabi Muhammad ini masuk ke ranah kayak seakan-akan Nabi tidak ketidakadilan gender lah intinya, mengarah ke sana. Itu bagaimana? Nah, banyak sekali ketika ada kaum orientalis yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah poligami itu karena syahwatnya terlalu besar kan gitu ya. Kemudian mendiskriminasikan wanita, tidak tahu perasaan wanita. Ya, kalau poligami itu sakitnya kayak apa. Kita lihat Rasulullah itu ketika poligami itu setelah Khadijah meninggal. Ketika dengan Khadijah tidak pernah poligami beliau. Kemudian istri yang paling muda cuma Aisyah yang penggantinya Khadijah itu. Lainnya itu sudah janda semuanya. Tidak ada yang sudah menopause. Saudah itu sudah menopause. Artinya kan sudah kalau sudah menopause itu kan ya tidak dipikirkan hubungan suami istri dan lain sebagainya. Memang ingin mengabdi betul, ingin mengabdi, ingin memperjuangkan Islam, itu tujuan Rasulullah, niatnya begitu. Nah, kita lihat juga Rasulullah itu ketika Ali mau poligami kan tidak boleh. Itu tidak dilihat itu ayatnya. Kalau ketika Ali bin Abi Thalib itu, Ali kan menantunya, juga sepupunya ya. Itu mau poligami saja tidak boleh. Karena berat untuk berlaku adil kan gitu. Nah, Rasulullah itu sudah jangan disamakan dengan kita tidak ada apa-apanya. Makanya meneladani itu kan
bukan meniru 100% ya, ingin seperti Rasulullah. Rasulullah seperti apa, tapi tidak persis kan gitu. Nah, itu yang disampaikan. Jadi nanti tolong kalau ada itu kayaknya seolah-olah memang wanita itu tidak boleh poliandri, kenapa kok kalau laki-laki boleh poligami kan gitu ya, misalkan wanita. Nah, yang boleh yang dibolehkan itu sebenarnya poligami itu kan pintu darurat saja. Jadi jangan sampai semuanya itu, oh ini harus meniru Rasulullah. Lah ini yang ditiru poligaminya justru, ayo. Nah itu bisakah berbuat adil? Adil itu sulit kan? Nah itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau orang itu semakin tahu itu tadi ya, akidahnya kuat, nanti akan kesadaran bahwa nanti akan dimintai pertanggungjawaban, justru tidak berani poligami. Itu justru itu. Nanti tanya bapak-bapak. Nah itu Rasulullah itu karena untuk dakwah ternyata kan betul istrinya yang satu, ini semuanya bisa meriwayatkan hadis. Nah itu yang kita bisa memberi pelajaran kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Itu sudah disetting seperti itu oleh Allah. Jadi kita tidak bisa meniru dari poligaminya. Nah tirulah yang lain dari ibadahnya. Misalkan sholat malamnya Rasulullah sampai kakinya bengkak, bisa enggak mengikuti? Kok yang di ini cuma poligami tuh. Nah itu warga Muhammadiyah jarang yang ada poligami karena itu bukan kewajiban, bukan sunahnya. Sunah yang lain masih banyak karena takut kalau sampai tidak bisa berlaku adil. Ya itu perlu ini ya Mbak, perlu pencerahan lagi kayak seperti itu. Jangan terjebak kita dengan kaum orientalis yang ingin menghancurkan Islam, itu banyak sekali. Ini yang pakai ayat-ayat yang melemahkan banyak, kayak Islam itu adalah teroris, perang, ada ayat-ayat suruh perang. Loh, kenapa perang? Karena kita diperangi. Masa enggak memerangi? Kalau kita enggak kan ya enggak. Itu ayat-ayat itu begitu. Dulu Rasulullah diperangi, maka Rasulullah harus menahan, kan harus membela dirinya gitu. Nah, itu enggak pernah dijelaskan yang lainnya itu. Nah, pokoknya jangan sampai itu tadi ya, ayat-ayat yang sekiranya melemahkan itu diangkat. Kita harus, kalau ada yang mengangkat, maka kita harus bisa mencarikan ayat-ayat yang lain untuk menandingi itu loh. Itu jangan sampai kalah ya. Kita orang-orang yang baca Quran ketika di Amerika itu teroris itu dari Islam, maka orang Amerika itu sampai memborong Quran tuh habis di Amerika, dibaca bener tahu ini kalau orang Islam itu teroris, ayat apa itu kitabnya dibaca, dipelajari oleh orang Amerika yang notabene bukan Islam itu. Saya ketika ikut Pak Samsi Ali itu dibaca habis, ternyata enggak nemu ayat yang mengatakan kita harus membunuh orang tanpa sebab loh, maksudnya ya. Enggak ada kan di situ. Kenapa kita membunuh? Karena dibunuh, misalkan itu ya ada hukum kisos itu untuk ngapokkan aja istilahnya itu. Jadi enggak ada seperti itu loh. Jadi intinya kita harus pintar-pintar lagi ya menjawab kalau ada orang yang meremehkan Islam, tolong dicek lagi ayat yang lain, harus seimbang kita, jangan cari yang kelemahannya saja, coba cari yang ayat yang lain yang bisa mengangkat derajat kita gitu ya. Itu tadi. Oke. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Muhammadiyah itu kan prinsipnya tajdid ya Bu ya. Kalau tajdid atau pembaruan dalam hukum Islam, kira-kira apakah Ibu setuju gitu sebagai orang Muhammadiyah sendiri? Apakah Ibu setuju mengenai pembaruan atau tajdid dalam hukum Islam kayak gitu Bu? Terutama ketika melihat kasus-kasus seperti ini kayak gitu. Pembaruan itu bukan berarti kita merubah loh ya. Merubah tidak sesuai dengan Quran dan hadis, tidak seperti itu. Jadi pembaruan diartikan apa coba? Pembaruan Mbaknya, menurut Mbaknya pembaruan itu apa? Contohnya apa? Maksud saya itu Bu, kayak misalkan hadis yang selama ini sama beberapa golongan dipahami secara tekstual, kayak gitu, dibilang perempuan itu intinya di bawah laki-laki, gitu. Nah, kalau misalkan nih Muhammadiyah ingin melakukan pembaharuan, maksudnya pemahaman yang baru, kayak gitu Bu. Jadi memandang suatu hadis itu lebih
kontekstual, nggak secara teksnya aja gitu. Ya, Apakah tekstual, Ibu, kontekstual, konsep. ya, apakah Ibu setuju gitu dengan pembaharuan pemahaman sih sebenarnya? Iya, iya, memang harus begitu. Setuju sekali. Iya, biar kita itu punya pandangan ke depan ya gitu ya. Artinya pikiran kita itu maju. Itu karena pembaharuan itu. Lah kalau enggak gitu kan kita itu tadi wes di rumah terus misalkan gitu. Padahal kita punya kewajiban yang lain. Jadi kewajiban kita itu sebagai khalifah loh. Itu harus digarisbawahi khalifatullah fil ard. Itu coba khalifah Allah ya melaksanakan apa itu sifat-sifat, membumikan sifat-sifat Allah. Itu terus gimana membumikannya itu? Apa cuma ada di keluarga saja? Kan enggak. Namanya membumikan ya harus dipublikasikan. Itu loh. Jadi enggak hanya terus gimana? Nah, itu kan makanya nanti gini. Gimana ya, pembaharuan, nanti saya sambung biar dibantu yang lain, jangan sampai pembaharuan itu menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau di Muhammadiyah itu kan semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak berpedoman kepada adat atau tradisi yang ada di masyarakat kan, memang gitu. Itu ada di MKCH, sudah membaca ya biasanya gitu. Jadi kalau tidak ada di Quran ini kan misalkan gini ya, yang secara hukum fikihnya itu ya, kalau perempuan itu misalnya apa yang enak itu sebenarnya, kalau sholat itu kan apa yang enak itu, saya contohkan ke mbaknya, pembaharuan segini aja. Saya tuh sampai juga bingung gitu ya. Nanti ya Allah gitu. Dikira pembaruan itu keluar dari relnya gitu loh. Ya gitu, keluar dari Al-Quran. Lu semuanya pedomannya pada Al-Quran. Contohnya kayak kemarin ini. Ketika ditanfitkan puasa 3 hari. Puasa 3 hari itu ya, Bu, itu kan Ayyamul Bid. Rasulullah melaksanakan Ayyamul Bid. Iya, yang 13, 14, 15. Tapi ternyata Rasulullah itu puasa 3 hari setiap bulan itu tidak hanya di tanggal itu. Ada yang tak awal bulan gitu ya, misalkan awal bulan melakukan, kemudian ada yang Senin awal bulan, kemudian Kamis, ada terus Senin berikutnya, ada lagi ayat-ayat yang seperti itu. Dan itu ada semuanya ditemukan di Muhammadiyah itu. Terus mencari, menggali sampai saat ini belum selesai. Makanya Majelis Tarjih itu kan terus menggali. Ada ayatnya. Jadi kalau ada orang yang ngomong ini begini, taunya ayatnya cuma satu. Lah kita terus menggali, makanya enggak ada selesainya, terus belajar itu kan di situ. Nah ini kan katanya ini pembaharuannya di Muhammadiyah sekarang itu ada puasanya itu loh, puasa yang awal bulan 3 hari awal bulan tidak Ayyamul Bid itu. Kan ada yang bilang begitu. Padahal memang itu ada dasarnya gitu loh. Nah, yang ngomong itu belum tahu gitu. Jadi pembaharuan yang di sini itu selalu mengadakan jadi mengikuti perkembangan zaman. Contohnya juga ketika kemarin reformasi itu ya. Ketika reformasi itu langsung Muhammadiyah itu kan kayaknya kan gini ya, ketika kayak bebas gitu ya, euforia betul itu ya. Akhirnya Muhammadiyah menyusun buku namanya PHIWM itu zaman reformasi itu. Kalau MKCH kan dulu ada anggaran dasar, mukadimah anggaran dasar itu ya, pedoman itu harus dipakai ya, dijalankan sebagai warga persyarikatan. Lah ketika perkembangan zaman lagi ada masalah gini lagi, maka Muhammadiyah mentanfitkan lagi buku yang berikutnya gitu sebagai pedoman, karena terus berkembang masyarakat itu. Jadi kan tidak bisa kalau terus begitu. Dan hukum pun
itu kan kita ya harus mengikuti, bukan mengikuti berarti kita mengikuti yang salah. Kalau salah kita ikuti, tidak. Ini sesuai dengan Quran. Kalau sesuai dengan Quran itu kan tetap kita lakukan. Contohnya, kalau misalkan adat, tradisi itu kan biasanya ya, oh ini tradisinya khataman Quran. Kan bagus saja. Tapi kalau tradisi itu sudah misalkan, oh ini tradisinya di sini itu kalau ada bayi lahir sabung ayam misalkan, itu kan bukan, enggak harus kita ikuti. Nah, seperti itu. Jadi harus kita bisa tetap memilah-milah ini yang sesuai dengan Quran apa enggak. Bukan terus kok pembaharuan diartikan sebagai sesuatu yang keluar dari rel, tidak. Mengikuti zaman yang mana itu dikembalikan kepada Al-Qur'an lagi, kita kaji lagi ayat-ayat itu gitu. Jadi apa istilahnya itu fleksibelnya itu bisa mengikuti zaman tapi tetap pada jalan yang benar. Terus gimana Bu itu? Yo harus belajar terus, itu tadi tetap kuncinya harus belajar mengkaji terus sampai sekarang majelis tarjih itu sampai Bu itu tidak menyalahi aturan toh, kok subuhnya itu jadi mundur. Nah itu kan gitu terus ya Muhammadiyah itu. Itulah Muhammadiyah itu tidak hanya satu orang yang memfatwakan misalnya dari agama, tidak, nanti kan ambil dari orang yang ahli fisika misalnya gitu, tidak satu toh. Itu kita di majelis tarjih itu kan banyak orang dari aspek hukum, ada kedokteran, ada psikolog, ada yang astronom, macam-macam di situ. Jadi satu diskusi itu di Muhammadiyah seperti itu. Jadi tolong jangan diartikan pembaruan keluar ya. Pembaruan itu kita mengikuti kemajuan yang mana itu harus sesuai yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau sekarang misalkan kemajuannya wanita trennya pakai bikini, masuk mau diikuti tren itu, tidak. Tetap kita harus memberi pembelajaran bahwa itu tidak sesuai dengan hukum Islam gitu. Iya. Iya Bu, cukup Bu, pertanyaannya sudah. Terima kasih ya Mbak ya. Iya sama-sama, nanti kalau apa-apa ke rumah saya enggak apa-apa, tapi ya kita disesuaikan waktunya, karena kalau Sabtu Minggu itu Zoom dengan wilayah itu. Jadi mulai Jumat dengan PP, kemudian Sabtu dengan wilayah, Ahad dengan wilayah. Jadi jarang. Kalau sore loh ya. Kalau pagi kan jelas ngajar. Kalau sore itu susahnya, sorenya itu aja. Ya, mungkin nanti saya hubungin dulu ya kalau mau main. Oh iya, nggak apa-apa, dihubungi dulu. Oke, terus ini nanti muncul apa? Apa harus saya gini? Saya tutup dulu Zoom-nya, kemudian nanti akan muncul gitu ya? Apa? Di stop record-nya Bu, yang tadi. Oh itu, stop record-nya. Di atas. Lah, ini saya yang tidak tahu gini gimana. Sebenarnya saya tanya anak saya. Oke. Mbak Ino, dimatiin duluan, nggak usah di stop, nggak apa-apa. Oh gini Bu, boleh dimatikan dulu Zoom-nya, nanti lupa lampu sampai enggak tak nyalakan. Ya. Boleh dimatikan. Boleh keluar dulu. Itu nanti rekamannya gimana, No? Ini anak saya mungkin yang ini kan saya rekam tuh. Ya. Terus gimana nanti bisa di-share ke... Nanti rekamannya biasanya tersimpannya agak lama Bu, kalau lama. Oke, ini anak saya sudah. Nanti dikirimkan ke mbaknya lewat email. WA nggak apa-apa Bu. Oke, nanti saya kirimkan kalau udah selesai. Ini sudah selesai? Sudah. Oh ya, sudah selesai. Oke. Aduh, ini gaptek ini nenek-nenek. Apa Bu? Sudah. Terima kasih ya Bu ya. Dapat ilmu baru saya. Iya, saya cuma ngajar